Minasan, konnichiwa. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana proses penyerapan bahasa Tiongkok menjadi bahasa Jepang. Nah, proses ini adalah contoh bagaimana pemerintah Jepang menerapkan strategi kebudayaan untuk menjaga identitas lokal sambil tetap memanfaatkan pengetahuan dari luar. Jepang memilih, menyesuaikan, dan memodifikasi unsur-unsur yang ada dalam bahasa Tiongkok agar selaras dengan kehidupan dan identitas mereka. Nah, proses penyesuaian ini disebut dengan indigenisasi. Sebelum masuk ke inti video, perkenalkan nama saya Guntur Febriansyah dengan NIM 2412061015. Dalam video kali ini, kita akan mengikuti perkembangan bahasa Jepang mulai dari zaman Yayoi sampai zaman Kamakura. Nah, setiap periode punya peran berbeda dalam perkembangan bahasa Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke periode pertama. Periode pertama adalah zaman Yayoi sampai zaman Kofun. Ini merupakan awal masuknya pengaruh budaya Cina ke Jepang. Pada masa ini, Jepang belum memiliki sistem tulisan. Pengaruh dari Tiongkok masuk lewat perdagangan dan hubungan antar masyarakat. Nah, di zaman ini, beberapa istilah dari Tiongkok mulai digunakan. Misalnya kata kane yang berarti uang, berasal dari kata kian dalam bahasa Tiongkok. Pada periode ini, belum ada kebijakan dari pemerintah. Periode ini lebih seperti proses alami dan menjadi dasar sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya. Periode selanjutnya adalah dari zaman Asuka sampai zaman Nara. Pada periode ini, Jepang mulai belajar secara sistematis. Pemerintah Jepang mengambil langkah resmi untuk mempelajari budaya Tiongkok. Langkah-langkah tersebut antara lain yang pertama, mengirim misi ke dinasti Tang untuk belajar langsung sistem tulisan, hukum, agama, dan sastra. Lalu langkah yang kedua adalah mendirikan lembaga pendidikan seperti Daigakuryo untuk melatih para pejabat membaca dan menulis dengan kanji. Lalu langkah yang ketiga adalah menggunakan kanji sebagai sistem tulisan utama. Namun, Jepang menemukan masalah besar di sini, yaitu struktur bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Tiongkok. Contohnya kanji ini, yang dibaca yama dalam bahasa Jepang, dibaca shan dalam bahasa Tiongkok. Nah, dari sini, Jepang mulai melakukan penyesuaian. Jadi, walaupun kanjinya sama, penggunaannya dibuat sesuai dengan bahasa Jepang. Nah, periode selanjutnya adalah di zaman Heian. Pada periode ini, muncul sistem tulisan asli Jepang. Ini merupakan periode terpenting dalam indigenisasi tulisan dalam bahasa Jepang, di mana dua aksara baru muncul di sini. Yang pertama adalah hiragana. Hiragana merupakan hasil penyederhanaan bentuk kanji. Huruf ini banyak dipakai oleh wanita-wanita bangsawan dan sangat cocok untuk menulis bahasa Jepang sehari-hari. Yang kedua adalah katakana. Katakana dibuat oleh para biksu dari bagian-bagian kecil kanji. Awalnya, katakana dipakai untuk catatan membaca pada teks Cina. Dengan munculnya dua aksara ini, Jepang bisa menuliskan bunyi asli bahasa Jepang tanpa harus mengikuti pola bahasa Tiongkok. Selain itu, sastra Jepang mulai berkembang, seperti Genji Monogatari dan puisi waka. Pada periode ini, Jepang bukan hanya menyerap tulisan Cina, tapi mengolahnya menjadi sistem yang benar-benar Jepang. Periode selanjutnya adalah pada zaman Kamakura. Pada periode ini, bahasa Jepang menjadi bahasa yang semakin matang. Pengaruh Tiongkok tetap masuk lewat budaya Buddha Zen dan teks-teks Cina, tetapi karya sastra Jepang juga semakin kuat identitasnya. Contoh paling terkenal adalah Heike Monogatari, di mana ciri utamanya adalah banyak menggunakan kosakata Cina atau Kango, namun pola kalimat, cara bercerita, dan perasaannya sangat kejepangan. Hasilnya adalah bahasa Jepang yang seimbang dalam memaknai unsur Cina, tapi tetap mempertahankan karakter lokal. Nah, teman-teman, dari seluruh perkembangan tadi, strategi pemerintah Jepang bisa dirangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, menyerap budaya luar yang bermanfaat, tetapi tidak semuanya diterima mentah-mentah. Yang kedua,
mengembangkan lembaga pendidikan agar proses adaptasi berjalan terarah. Yang ketiga, menyesuaikan unsur asing sehingga cocok dengan budaya Jepang. Lalu yang keempat, mendorong karya lokal terutama pada masa Heian sehingga muncul identitas sastra Jepang. Nah, dengan berbagai strategi ini, Jepang bisa belajar banyak dari Tiongkok, tetapi tetap menjaga keunikan budayanya sendiri. Kesimpulannya, Jepang berhasil menggabungkan pengaruh Tiongkok dengan cara yang cerdas. Kanji memang berasal dari Tiongkok, tetapi melalui hiragana, katakana, dan adaptasi bahasa lainnya, kanji menjadi bagian penting dari identitas Jepang. Proses inilah yang disebut dengan indigenisasi, yaitu mengambil pengaruh luar, lalu mengubahnya agar sesuai dengan kebutuhan budaya sendiri. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Mata nih!